Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yoga Pratama. Saya dari Prodi PGMI kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya. Oke, langsung saja. Proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Penguatan Budaya Situs Candi Wisata Dieng menggunakan metode outdoor learning pada pelajaran seni budaya kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya proses pembelajaran di dalam kelas bisa membuat jenuh dan bosan bagi peserta didik. Kejenuhan yang sering dialami para siswa berakibat pada menurunnya minat belajar siswa. Pada faktanya, banyak anak memilih bermain sendiri, bahkan ada yang tertidur. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan metode pembelajaran sangat berpengaruh. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar perlu adanya penyegaran agar para siswa tidak lagi mengalami kejenuhan. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar, siswa perlu diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek lain agar mencapai hasil belajar siswa yang optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, metode outdoor learning hanya dilakukan di beberapa materi saja. Yang kedua, masih terbatasnya kreativitas pendidik dalam menggunakan metode outdoor learning. Yang ketiga, siswa masih kurang memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran outdoor learning secara efektif. Yang keempat, beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman atau cemas berada di luar ruangan karena alasan seperti takut kotor, serangga, atau kondisi cuaca yang tidak menyenangkan. Yang kelima, waktu yang terbatas untuk kegiatan outdoor learning bisa mengganggu proses pembelajaran yang optimal. Dan ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dirumuskan adalah: 1. Bagaimana upaya penguatan budaya melalui situs candi wisata Dieng menggunakan metode outdoor learning pada pelajaran seni budaya kelas 6 di SD Negeri 3 Jatilawang. Yang kedua, bagaimana penggunaan metode outdoor learning pada pelajaran seni budaya di SD Negeri 3 Jatilawang. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran menggunakan metode outdoor learning di SD Negeri 3 Jatilawang. Yang keempat, bagaimana penanaman nilai budaya yang ada di dalam situs Candi Dieng bagi siswa kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui upaya penguatan budaya situs Candi Dieng menggunakan metode outdoor learning pada pelajaran seni budaya kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode outdoor learning di SD Negeri 3 Jatilawang. Ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung penghambat dalam pembelajaran menggunakan metode outdoor learning di SD Negeri 3 Jatilawang. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai budaya yang ada di dalam situs candi yang bagi siswa kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang. Kemudian ada manfaat penelitian. Oke, langsung saja. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang metode outdoor learning pada mata pelajaran seni budaya. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya. Dan sekolah dapat berkembang karena memiliki pendidik yang kreatif, inovatif, dan profesional. Dan ada manfaat bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menambah prestasi bagi guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, serta menjadi masukan bagi pendidik untuk dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran seni budaya dalam menggunakan metode outdoor learning pada siswa kelas 6 di SD Negeri 3 Jatilawang. Kemudian manfaat bagi siswa. Bagi siswa dalam kegiatan ini, pembelajaran mata pelajaran muatan lokal seni budaya pada siswa kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang menjadi lebih menyenangkan.
Kemudian siswa dapat meningkatkan hasil belajar dengan metode outdoor learning terhadap kehidupan manusia. Kemudian manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baru untuk penelitian di masa yang akan datang. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada kajian pustaka. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Irma Sulaimi dengan judul Analisis Metode Outdoor Learning pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Penelitian yang ditulis oleh Anggi Irma Sulaimi sama-sama melakukan penelitian tentang metode pembelajaran outdoor learning. Yang kedua ada skripsi yang ditulis oleh Ririn Agustin dengan judul Penerapan Metode Outdoor Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 6 SD Negeri 1 Wai Halim, Bandar Lampung. Penelitian yang ditulis oleh Ririn Agustin adalah sama-sama pembelajaran metode outdoor learning. Tetapi penelitian yang ditulis oleh Ririn Agustin memfokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada penguatan peserta didik terhadap budaya yang ada di Banjarnegara dengan cara langsung menggunakan metode belajar secara outdoor learning. Yang ketiga ada skripsi yang ditulis oleh Isti Utami dengan judul Penerapan Metode Outdoor Learning Studi untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep IPS di kelas 7 SMP Negeri 3 Pajangan. Penelitian sama-sama pembelajaran outdoor learning, tetapi penelitian yang ditulis oleh Isti Utami memfokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan belajar peserta didik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada penguatan peserta didik terhadap budaya yang ada di Banjarnegara dengan secara langsung menggunakan metode belajar outdoor learning. Yang keempat ada jurnal yang ditulis oleh Gina Ganjar Maulana, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Pasundan yang berjudul Penggunaan Metode Pembelajaran Outdoor Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Subkonsep Vertebrata. Penelitian yang ditulis oleh Gina Ganjar Maulana menyimpulkan bahwa kegiatan ini untuk mendapatkan informasi tentang metode pembelajaran outdoor learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya subkonsep vertebrata dalam proses pembelajaran. Persamaan penelitian yang ditulis Isti Utami adalah sama-sama pembelajaran outdoor learning, tetapi lebih memfokuskan ke dalam materi vertebrata, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada pembelajaran outdoor learning-nya saja. Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Trisna Dewi Aristi, mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA, jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Luar Kelas atau Outdoor Learning, berbentuk jelajah lingkungan dan memotivasi terhadap hasil belajar biologi siswa. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Trisna Dewi Aristi adalah sama-sama pembelajaran outdoor learning dan juga sama-sama membentuk inovasi belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Trisna Dewi Aristi adalah memfokuskan ke pembelajaran yang kurang tepat akan mengakibatkan dampak kurangnya optimal terhadap hasil belajar siswa. Proses pembelajaran yang tidak efektif merupakan faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua ada kajian teori. Penguatan budaya. Penguatan budaya sebagai wadah atau sarana dalam pembangunan yang menjadi nilai dan norma masyarakat sosial yang selanjutnya menjadi dasar mekanisme dalam program pembangunan wilayah. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia serta antara manusia dan alam semesta. Yang B, situs candi. Candi merupakan sebuah bangunan budaya. Semua elemen yang terdapat dalam sebuah candi, mulai dari ornamen, relief, tokoh-tokoh hingga kaca memiliki maksud, tujuan, dan simbol-simbol tertentu. Candi merupakan sebuah bangunan suci serta peninggalan budaya dari masa Hindu dan Buddha yang mengembangkan konsep kosmologi atau ilmu tentang struktur dan sejarah alam semesta dan replika dari Gunung Mahameru, tempatnya para dewa. Di Indonesia, candi dapat ditemukan di daerah Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Bangunan bersejarah ini banyak ditemui di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Beberapa di antaranya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi-candi di Indonesia memiliki dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur bergaya Hindu dan arsitektur bergaya Buddha. Kemudian ada pelajaran seni budaya. Seni budaya adalah perihal kesenian dan kebudayaan. Seni budaya juga dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang memiliki unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Seni budaya juga dapat dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan komponen yang diciptakan oleh manusia dan memiliki nilai estetika untuk dapat dinikmati digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran outdoor learning. Outdoor learning atau sering kita sebut pembelajaran luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar sekolah dan di dalam beberapa di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, atau nelayan, berkemah, dan kegiatan bersifat kepetualangan serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Kemudian ada kelebihan outdoor learning. Outdoor learning memiliki banyak kelebihan dibanding pembelajaran secara konvensional yang selalu berlangsung di dalam kelas. Outdoor learning mengajak para peserta didik lebih aktif dalam belajar, mampu menghilangkan kejenuhan rutinitas belajar yang selalu berlangsung di dalam kelas sehingga pikiran menjadi lebih jernih. Kemudian ada metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan untuk memahami fenomena yang dialami subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, modifikasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Lokasi yang strategis di mana lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti serta akses yang tidak sulit. Dan jadwal penelitian. Penelitian akan dilaksanakan setelah penulis mengikuti seminar proposal skripsi dan mendapat masukan dari dosen pembimbing. Rancangan kegiatan penelitian di SD Negeri 3 Jatilawang yaitu minggu pertama persiapan penelitian, minggu kedua meminta perizinan lokasi penelitian, minggu ketiga penyusunan instrumen penelitian, minggu keempat wawancara wali kelas SD Negeri 3 Jatilawang, minggu kelima observasi lapangan penelitian, minggu keenam pengolahan data dan analisis data, minggu ketujuh proses penyusunan laporan. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian diantaranya guru kelas 6 SD Negeri 3 Jatilawang, kepala sekolah SD Negeri 3 Jatilawang, dan beberapa siswa SD Negeri 3 Jatilawang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara atau interview. Yang kedua ada observasi untuk mengetahui kondisi awal lapangan, dan observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi lingkungan sekolah serta penerapan pembelajaran outdoor learning di sekolah. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang atau variabel yang berupa catatan atau transkrip buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, letter, agenda, dan lain sebagainya. Kemudian ada rancangan skripsi penelitian. Yang pertama, bagian awal ada sampul luar cover, sampul dalam, nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Yang kedua ada bagian ini, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab 2 landasan teoritis berisi kajian pustaka dan landasan teori. Bab 3 metode penelitian berisi jenis penelitian, tempat dan jadwal penelitian, subjek penelitian, teknik penyimpanan data, instrumen penelitian, keabsahan data, teknik analisis data. Bab 4 hasil dan analisis penelitian berisi profil objek penelitian, deskripsi data, analisis data. Bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran. Yang ketiga ada bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Cukup sekian presentasi dari hasil proposal skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.